Chapter 469. Melihat penampilan lawan lama, berdiri sendirian dengan pedang di langit, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ketuk Tiesan, kamu marsekal yang baik Dokrong. Yang tidak ingin mempertahankan wilayahnya, tetapi berlari ke aku sepanjang jalan. Ada apa dengan langit? Manfaat apa yang diberikan Zhuge Changfeng kepada kamu? Ini memungkinkan kamu untuk memimpin jutaan singa datang ke sini untuk bertemu dengan lelaki tua itu. Aku khawatir dana makanan dan rumput juga banyak uang. Petik 2. Hehehe. Dugu Zantian, kamu tidak perlu memprovokasi aku, karena lelaki tua itu bisa datang ke sini secara pribadi. Dia bertindak atas kehendak kaisar aku. Bukan dendam pribadi. Tanpa sadar tertawa, Tuoba Tiesan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan. Namun, lelaki tua itu sendiri juga senang melakukan perjalanan ini. Lagi pula, kamu sudah tua lawan selama beberapa dekade, dan kepalamu, lelaki tua itu tidak mau membiarkan orang lain mengambilnya dengan mudah. Dugu Zantian mencibir lagi dan lagi. Hei! Nada yang hebat. Kami telah berjuang selama beberapa dekade, dan kita tidak pernah membedakan pemenangnya. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkan orang tua itu hari ini? Petik 2. Bukankah? Petik 2. Dengan alis terangkat, Tuoba Tiesan tidak bisa membantu tapi terkekeh. Di masa lalu, kami bertarung, dan kami semua bergantung pada kemampuan kami. Kamu memiliki formasi dan formasi pertempuran kamu, dan aku memiliki aku. Pasukan binatang buas. Tapi sekarang, kamu hanya memiliki formasi pertempuran dan tidak ada formasi. Tetapi pasukan binatang roh aku tidak kalah sedikit pun. Seperti harimau terbang bersayap dua tanpa satu sayap, aku seperti naga terbang ke gunung dan tetap sama. Kekuatan kamu sangat berkurang, aku kekuatan masih sama, superioritas telah dinilai. Meskipun pertempuran yang menentukan seperti itu agak tak terkalahkan, tetapi seni perang memiliki kata-katanya. Para prajurit tidak bosan dengan penipuan, dan kamu dikalahkan hari ini. Jadi jangan salahkan langit dan yang lainnya. Dugu Zantian menatap dingin. Dia tersenyum acuh tak acuh, melambaikan pedang panjangnya, dan menunjuk ke Erlang yang hadir. Prajurit yang aku bawa keluar dari medan perang yang sepi berani dan pandai bertarung, dan mereka tidak takut mati. Bahkan jika tidak ada formasi untuk membantu, mereka lebih baik daripada binatang buasmu. Tidakkah kamu melihat bahwa lelaki tua itu telah menangkis serangan pasukan 5 arahmu barusan? Oh, begitu. Sudut mulut menyilangkan busur jahat. Tuoba Tiesanzi dengan hati-hati melirik semua orang yang hadir. Tetapi dia mencibir, Dugu tua, trikmu untuk menipu penjaga 8 serigalaku dapat diterima. Tetapi jika kamu ingin bersembunyi dari mata lelaki tua itu terlalu gila untuk dipikirkan. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Tuoba Tiesan tiba-tiba menjangkau para prajurit kemerdekaan tentara, dan mencibir, tentara kemerdekaan selalu berani dan berani. Bahkan jika telah berperang selama berbulan-bulan tanpa tidur, itu tidak akan pernah berhenti. Aku tidak merasa lelah, orang tua itu tahu betul. Tapi mengapa seluruh pasukan menjadi sedikit terengah-engah setelah kamu baru saja menggunakan triknya? Alisku bergetar, dan janggut Dugu bergerak. Tapi kulitnya yang tenang dipulihkan. Tetapi hati 4 macan Tianyu bergetar, dan mereka secara bertahap menjadi lebih berat. Hahaha. Meskipun lelaki tua itu tidak pandai dalam seni formasi, tetapi dia juga tahu bahwa semua formasi didasarkan pada batu roh dan beroperasi dengan kekuatan langit dan bumi. Tapi tipuanmu baru saja. Dari mana kekuatan itu berasal? Jika orang tua itu benar, jiwa naga yang tersembunyi di pedang panjangmu tidak memiliki kekuatan besar itu sendiri, dan itu mengerahkan energi besar dengan melahap kekuatan seluruh pasukan. Mundur tentara 5 arah orang tua itu. Aku hanya bisa tersenyum aneh. Tuoba Tiesan sepertinya melihat semuanya, dan berteriak, tapi dengan cara ini, vitalitas seluruh pasukan sangat habis. Titik. Jika kamu tetap pada trik ini, dalam 2 atau 3 putaran,
seluruh pasukan akan lumpuh dan dikalahkan. Dan tentara binatang roh lelaki tua itu hanya perlu terburu-buru 2 atau 3 kali. Meskipun akan menderita kerusakan berat, tetapi untuk binatang roh berkulit kasar kami, itu tidak begitu ketat. Alasan mengapa kamu menggunakan trik ini telah membuktikan bahwa kamu berada dalam situasi putus asa dan tidak ada cara lain. Jika tidak, itu tidak akan. Lakukan tindakan seperti meminum racun untuk memuaskan dahagamu. Hari ini kamu sudah kalah, jadi ayo tangkap. Begitu pernyataan ini keluar, mata 5 penjaga serigala berbinar, mengungkapkan kegembiraan. Ketika orang tua ini memiliki trik besar ini, kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Ternyata itu hanya penutup mata dari perjuangan yang sedang sekarat. Bukan masalah besar untuk melukai musuh sebanyak 1000 dan melukai diri sendiri sebanyak 800. Untuk sesaat, 5 penjaga serigala menunjukkan senyum muram lagi, memerintahkan formasi pertempuran, dan bersiap untuk menyerang. Keempat harimau di Tianyu melihat satu sama lain, semuanya tampak cemas, memandang ke arah Dugu Zantian, meminta pendapatnya, dan berkata, "Marsekal." Mata sedikit menyipit, Dugu Zantian setelah berpikir sedikit, dia bergumam, "Apakah kamu ingat bahwa ada lembah yang sepi 10 mil jauhnya dari sini? Medannya berbahaya dan hanya ada satu pintu masuk. Mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Benar-benar tempat yang bagus untuk bertahan. Kami akan menggunakan formasi jiwa naga untuk sementara waktu. Menerobos 2 formasi, bergegas ke lembah, mendukung lembah dan bertahan, harus ada sinar kehidupan." Petik 2. Tapi ayah yang benar. Namun, dia baru saja mengatakan ini, dan Dugulin akan dengan cemas berkata, "Marsekal, bukan? Apakah kamu sudah melupakan nasihat pendeta tinggi Yun Xuanji kepada kamu? Ini sepi lembah telah melanggar kamu, jadi kamu tidak boleh masuk sesuka hati." Hong Loye pergi dengan angin, dan begitu kamu memasuki dasar lembah, kamu tidak akan melihat kamu. Janggutnya sedikit bergetar, dan Dugu Zantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini adalah pernyataan dari Priest besar kepada lelaki tua itu. Dia mengatakan bahwa lelaki tua itu telah kembali ke nama keluarganya Dugu. Nama tabu melawan langit, yang berarti bertentangan dengan langit dan takdir, dan pukulan itu tabu. Lembah yang sepi ini adalah tempat di mana orang tua itu meninggal. Sekali di dalam kesepian yang digantung, ia akan kembali ke akarnya seperti daun-daun yang gugur dan tidak pernah keluar lagi. Namun, sekarang situasinya kritis. Bagaimana orang tua itu bisa mengabaikan kehidupan jutaan tentara di tentara karena nasibnya? Ling, formasi jiwa naga, naga terbang adalah di langit. Hatiku bergetar. Dan mata keempat harimau itu sedikit lembab, tetapi mereka masih mengepalkan tinjunya dengan keras dan berteriak, "Pastikan untuk mengikuti perintah Marsekal." Di saat berikutnya, keempat harimau itu sekali lagi melakukan tugas mereka, memerintahkan formasi pertempuran, dan memulai perubahan formasi. Melihat ini, Tuoba Tiesan mengerutkan kening, dan merasa tidak nyaman di hatinya. Dia segera memerintahkan 5 serigala mengikuti perintah, bunuh serigala di tempat pertama, dan 4 serigala menjaga kedua sisi dan terbang. Harimau serangan formasi. Ya, 5 serigala dan Wei mengepalkan tinju mereka, dan memerintahkan formasi pertempuran satu demi satu dan bergegas maju. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, angin bersiul, dan 5 penjaga serigala berubah menjadi pisau tajam, membawa kekuatan ratusan ribu binatang roh. Dan bergegas menuju pasukan tunggal dengan momentum yang tak tertandingi. Raungan binatang buas itu membuat binatang buas dan burung dalam jarak 100 li gemetar ketakutan, menyusut dari sarangnya dan tidak berani keluar. Di antara pasukan Dugu, Marsal tua Dugu Zantian memimpin di depan dengan pisau panjang, dan keempat harimau memimpin tim untuk mengikuti dari belakang dan menyerang seperti naga panjang. Melihat ini, 5 pengawal serigala tiba-tiba tertawa, ini hanya formasi ular yang panjang.
Ini hanya formasi seluruh pasukan. Tidak ada pertahanan serangan. Marsekal Tua Dugu, kamu datang dengan ini. Ketika formasi pertempuran yang lebih rendah keluar, aku terlalu meremehkan kita berlima. Hah? Anak yang tidak berpengalaman, ini bukan formasi ular panjang, tetapi naga terbang asli di formasi langit. Begitu suara itu jatuh, Dugu Zantian harus terbang dan mengangkat pedangnya ke langit. Tetapi ketika dia mendengar naga Yin Qingyang, jiwa naga di pedang terbang ke langit lagi. Hanya saja kali ini tidak perlu diseduh dalam waktu lama untuk melahap kekuatan para jenderal. Sebaliknya, begitu pertarungan muncul, itu langsung bergabung dengan vitalitas semua orang. Itu hanya sekejap mata, dan pasukan kesepian dari formasi ular panjang yang tampak tidak mencolok barusan berubah menjadi naga sungguhan dan melayang ke udara. Dan 1 juta tentara itu terbungkus dalam tubuh naga raksasa. Melihat adegan ini, Tuoba Tiesan mau tidak mau, pupil matanya menyusut dan dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa formasi jiwa naga ini bukan hanya formasi defensif, tetapi formasi penyerangan. Namun, pertahanan saja telah membuat seluruh pasukan kehabisan napas. Jika itu adalah serangan mendadak, biaya energinya akan menjadi. Memikirkan hal ini, Tuoba Tiesan tidak bisa membantu tapi menyipitkan matanya, pikirku dalam hati. Sentuh. Pada saat ini, pasukan 5 penjaga serigala dan naga tentara Dugu juga hancur bersama di susunan langit. Tidak mengherankan, dengan suara memekakkan telinga, formasi harimau terbang dari 5 pengawal serigala langsung dihancurkan oleh naga besar dan tak terkatakan ini. Puf puf. Mau tak mau aku memuntahkan seteguk darah, semua orang jatuh ke tanah satu demi satu, dan sudut mulut mereka merah diganggang. Dan binatang roh itu juga tidak beruntung, hancur seperti meteor, dan segera hampir 10.000 binatang roh kehilangan napas, dan lebih dari setengahnya terluka parah. Menyaksikan satu-satunya tentara berubah menjadi naga raksasa dan terbang menjauh, mata 5 penjaga serigala penuh kejutan. Marsekal, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Serigala pembunuh menyeka darah dari sudut mulutnya dan datang ke Tuoba Tiesan dengan kegembiraan di matanya. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran seumur hidupnya. Dalam beberapa pertempuran, dia bisa menghabisi lawan-lawannya dalam sekejap. Tidak ada kesenangan sama sekali. Tetapi hanya ketika dia bertemu dengan satu-satunya pasukan, dia bisa bersemangat dan merasa bahwa ini adalah lawan yang layak untuk dikalahkan. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Tuoba Tiesan sedikit mengerang, dan tertawa ringan. Mengejar, mereka tidak bisa lari jauh. Juga mengejar, Marsal, hanya trik itu. Kami telah menderita. Bahkan jika kita mengejarnya, bagaimana kita bisa menahannya? Feng Houlang mendengarnya, tanpa sadar berbicara dengan ragu. Tuoba Tiesan tersenyum dingin dan berkata, jika trik itu sangat kuat, mengapa dia harus lari? Bertahan dengan formasi itu sudah menghabiskan banyak kekuatan fisik untuk tentara, jadi dia melakukan serangan. Lalu, apakah tentara tunggal ini masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi? Hehehe, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengalahkan mereka. Mendengar ini, semua orang tidak menyadari mata mereka berbinar, dan mereka mengangguk satu setelah yang lain katakan ya. Jadi, setelah mengatur yang terluka untuk memulihkan diri di tempat, Tuoba Tiesan memimpin 5 penjaga serigala untuk mengejar ke arah di mana pasukan kesepian melarikan diri. Setengah jam kemudian, itu satu naga raksasa yang dibentuk oleh 1 juta tentara akhirnya jatuh ke tanah. Namun, ketika jiwa naga menghilang, hanya sosok pucat yang muncul. Kemudian, dengan suara kepulan yang teredam, beberapa orang di tentara terus jatuh, dan napas menghilang seketika. 4 macan Tianyu juga terengah-engah, melangkah maju untuk memeriksa, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua kelelahan dan mati. Formasi jiwa naga ini benar-benar terlalu mahal. Melihat semua ini, kelopak mata Dugu Feng bergetar, dan dia menghela nafas.
Dugu Zantian juga meratap di dalam hatinya, menutup pupil matanya tak tertahankan, dan bergumam, kamu pergi dan periksa, bagaimana kerusakannya? Ya. Keempat harimau itu mengepalkan tinjunya dan pergi menghitung jumlah orang. Setelah beberapa saat, mereka berjalan kembali dan membungkuk dan berkata, Marsekal Ki, ada hampir 300.000 saudara dikorbankan. Sebelum perang dimulai, sepertiga dari kekuatan hilang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak pembentukan tentara Dugu aku. Orang tua malu dengan para prajurit ini. Dugu Zantian menghela nafas, dan air mata tua itu menangis. Keempat harimau di Tianyu juga merasa sedih saat bertemu. Ini dapat digambarkan sebagai kekalahan terbesar tentara Dugu dalam sejarah. Marsal, lembah Guhong tidak jauh di depan. Aku pikir mereka akan segera menyusul ke Gunung Tiesan. Sebaiknya kita bersiap sesegera mungkin. Menantikan, Dugu Lin setelah merenung sejenak, dia melamar. Dugu Zantian menjernihkan suasana hatinya, sedikit mengangguk, dan memimpin tim ke lembah Guhong. Sesaat sebelum masuk, aku melihat batu besar Taniguchi dengan kata, Guhonggu, tertulis dalam Cinnabar, dan merasakan dinginnya sesekali di lembah. Tanpa alasan, hati Dugu Zantian sebenarnya muncul rasa sedih. Mungkin orang tua itu benar-benar akan mati di sini. Ambil napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, kesepian bertarung di langit di depan, melangkah masuk, dan prajurit lainnya mengikuti dengan cermat. Dan segera menghilang dalam kabut dingin di lembah. Chapter 470, Gemuruh-gemuruh. Bumi bergelombang, membuat suara keras, dan kelompok binatang roh, melangkah dalam kecepatan yang seragam, secara bertahap muncul di mulut lembah yang penuh kabut pucat. Ada batu besar di luar Taniguchi, di mana kata-kata Guhonggu tertulis di Cinnabar. Berhenti. Seorang Konfusianisme paruh baya dengan cambang putih di depan pasukan roh binatang melambaikan tangannya, dan semua makhluk roh mencicit dan berhenti. Wulang Wei kemudian datang kepadanya dan bertanya, Marsekal, ada apa? Dia melihat dalam-dalam ke lembah yang tertutup kabut ini, dan merentangkan gunung besi dan membelai janggutnya. Berpikir lama waktu, berkata dengan ringan, orang tua itu baru saja menerobos pengepungan, pasukannya sangat kuat, tidak mungkin untuk lari jauh. Dan dalam jarak 100 mil, tidak ada tempat persembunyian untuk menyembunyikan 1 juta pasukan. Hanya saja lembah aneh ini dapat disembunyikan sedikit. Angin mengaum serigala mendengarkan perintah. Datang di depan formasi, pilih prajurit terbaik dan jenderal yang kuat untuk mencari tahu di lembah. Dan laporkan dengan cepat. Tuoba Tiesanyan Hitomi mengembun, dan segera memberi perintah. Feng Houlang mengepalkan tinjunya dan berkata, ya, jenderal terakhir akan mendapat perintah. Kemudian, dia segera memilih ribuan perwira yang cakap dari sersan belakang untuk membentuk tim pramuka. Mengendarai binatang roh yang ganas di bawah selangkangannya, dia terjun ke lembah. Namun, dia baru saja memasuki lembah, tetapi perubahan mendadak terjadi. Namun mendengar suara gemuruh angin meledak, kobaran api tiba-tiba muncul dari kaki mereka, seperti ular api, segera mengelilingi mereka dan menjebak mereka di dalam. Ketika Feng Houlang melihat ini, dia tidak bisa menahan kaget, dan berteriak, tidak, ini formasi, cepat mundur. Tetapi pada saat ini, dia ingin mundur, tetapi dia tidak melakukannya semudah itu. Begitu dia akan menoleh, cahaya cian tiba-tiba muncul dari sisinya, dan dalam sekejap mata, dia menabraknya dengan bantingan. Dan langsung menghilangkan formasi pertempuran mereka dari ribuan binatang roh, dan mereka tidak bisa dibentuk kekuatan tempur. Feng Houlang mengangkat matanya dan mengertakkan gigi, Dugu Feng, itu kamu? Hei, ini aku, kamu mengerti? Nyengir, Dugu Feng memimpin tim untuk terus berlari ke arahnya. Melihat sekeliling, ada puluhan ribu orang di belakangnya. Dan semuanya kokoh dan sehat, dengan aura yang luar biasa, di mana tanda kekurangan Ki sedikit pun? Namun, melihat dia di sini,
Medan perang binatang roh telah runtuh, dan mereka tidak dapat membentuk kekuatan tempur. Ini hanya sesaat bekerja. Ratusan binatang roh jatuh dalam genangan darah meratap. Namun, ini masih binatang roh, dan hanya akan kehilangan beberapa ratus kepala. Jika kamu mengubah hidup kamu, aku khawatir ribuan orang telah kehilangan nyawa mereka. Neneknya, pasukan yang kesepian ini tidak kehilangan kekuatannya. Dengan bakatnya, seluruh pasukan akan musnah jika dia terus bertarung. Yang paling mendesak adalah mengungsi dengan cepat. Berpikir seperti ini, Feng Shoulang berhenti tinggal, dan segera mengatur pasukan binatang roh yang tersisa. Taktik pertempuran di tangannya, menggunakan metode rahasia, tiba-tiba mempercepat. Melarikan diri dari lembah, memutar kepalanya dan berteriak dari waktu ke waktu, "Dugu Feng, ada semacam ikut denganku." "Huff, jangan gunakan kata-kata untuk menggairahkanku, aku tidak akan tertipu." Dengan senyum dingin, Dugu Feng segera menghentikan tim dan menetap di tempat. Mengawasinya secara bertahap menghilang. Feng Houlang melihat ke belakang dan melihat bahwa dia tidak mengejarnya, dan dia hanya bisa menghela nafas lega. Apa yang dia katakan barusan sebenarnya adalah metode reaksioner, dan tujuannya bukan untuk membiarkan Dugu Feng mengejarnya. Kalau tidak, dengan kecepatan Dugu Feng seperti angin, aku khawatir dia dihentikan oleh orang lain dan kelompoknya dihancurkan sebelum dia bergegas keluar dari lembah. Saat ini, Dugu Feng berpikir bahwa ini adalah cara untuk memancing musuh, tetapi tidak berani mengejarnya, membiarkannya melarikan diri. Namun, bagaimana dia tahu bahwa ini adalah Dugu Feng dengan sengaja, dan membiarkannya pergi? "Kakak, aku tidak tahu apakah Marsal adalah kota yang kosong. Apakah mereka akan tertipu?" Melihat ke arah di mana Feng Shoulang menghilang, Dugu Lin tidak tahu kapan dia datang ke Dugu Feng dan mendesah. Dugu Feng juga memiliki wajah serius, dan mengangguk lemah. "Ya, jika mereka tidak percaya, hampir 1 juta tentara mereka menyerbu masuk, tapi kita tidak bisa menahannya lagi." Lagi pula, berbicara tentang ini, Dugu Feng menoleh dan melihat puluhan ribu tentara di belakangnya, dan berkata dengan cemas, "Hanya ada begitu banyak kekuatan tempur yang bisa kita gunakan." Di sisi lain, Feng Shoulang melarikan diri karena malu dengan sisa-sisa tentara dan kuda. Dan ada semua sisa-sisa tentara yang kalah di belakangnya. Melihat Tuo Batiesan, dia tidak bisa tidak buru-buru bertanya, "Bagaimana situasinya dengan Feng Houlang? Baru saja tampan ini mendengarkan gerakanmu, sepertinya dia ada di tengah." "Marsal Qi, seperti yang kamu duga, pasukan tunggal sedang berkemah di lembah. Tetapi pada saat ini, mereka telah membentuk formasi, dan lembah ini sangat kecil, dan pasukan anjing dan binatang buas aku tidak dapat digunakan sama sekali. Tetapi jika hanya beberapa binatang roh yang bergegas masuk, ini satu-satunya tempat untuk dikalahkan." Pada titik ini, Feng Shoulang juga malu dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Tuo Batiesan sedikit mengerang, dan berkata dengan ringan, "Tapi, bahkan jika mereka memiliki formasi pertahanan sekarang, tentara seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan." Tidak, mereka adalah cukup kuat. Penuh, tim Dugu Feng sepertinya belum terpengaruh sama sekali, dan kekuatannya masih begitu kuat. Dengan kekuatan formasi itu, hanya sesaat, para bawahannya dipukul dan dilumpuhkan. Feng Houlang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tuo Batiesan masih bingung, dan menoleh untuk melihat serigala pembunuh di samping. "Bunuh serigala, kamu pergi dan mencobanya. Tetapi kamu harus berhati-hati, jika mereka benar-benar memiliki kekuatan, dan tidak jatuh cinta pada pertempuran, kamu harus kembali dan melaporkannya." Petik 2. Ya, petik 2. Membunuh serigala mengangguk, menundukkan kepalanya dan memimpin, dan kemudian dari tim tentara pembunuhnya, memilih ribuan orang yang cerdik dan cakap, membentuk tim komando, dan meluncurkan serangan ke lembah. Namun, ketika dia baru saja memasuki Taniguchi, dia seperti serigala yang melolong,
dan guntur dan api tiba-tiba muncul di depannya. Namun, dia tidak takut, dan Fang Tian melukis tombak di tangannya dan membanting jalan di depannya. Namun, sebelum dia terus maju, lampu hijau tiba-tiba muncul, dan Du Gufeng yang memimpin tim untuk menyerangnya, dan bahkan ketika dia melihatnya, Du Gufeng tertawa lagi dan lagi. Hahaha, yang pertama dari 8 pengawal serigala membunuh Po Of dan datang sendiri. Jika dia ditangkap, itu sama dengan mematahkan lengan Tuoba Tiesan. Hah? Ingin menangkapku? Apakah kamu memiliki kemampuan? Dengan senyum dingin, Killing Wolf tidak memiliki komitmen. Semua aura pembunuh di belakangnya diringkas dalam satu tangan. Dan tombak yang dicat Fang Tian mengeluarkan suara mendengung yang menusuk telinga. Sentuh. Dengan suara keras, tenda putih dan hijau terjalin, tapi itu cepat berlalu. Tim Du Gufeng segera dihancurkan oleh tombak dan tersingkir. Namun, sebelum dia menunjukkan ekspresi jijik, teriakan pembunuhan lainnya mengguncang langit dari segala arah di Taniguchi. Melihat sekeliling, aku melihat hutan Dugu, Dugu Huo, dan Gunung Dugu, masing-masing dengan hampir 100.000 tentara dan kuda bergegas ke arahnya. Apalagi para prajurit di belakang mereka juga sangat kuat, penuh dengan wajah garang, di mana ada rasa runtuh? Bisakah dikatakan bahwa tentara Dugu benar-benar masih mempertahankan sebagian besar kekuatan tempurnya? Mataku sedikit menyipit, dan serigala pembunuh melambaikan tangannya untuk mengatur pasukan untuk mengungsi ke belakang, tidak berani bertarung. Meskipun dia sangat sombong, dia juga mengerti bahwa menghadapi 4 macan bekerja sama, dia masih cukup berat. Belum lagi ini adalah wilayah seseorang, dan formasinya sudah diletakkan. Begitu pertempuran dimulai, peluangnya untuk menang tidak besar. Jadi, dalam kabut putih luas, sosok serigala pembunuh dengan cepat menghilang. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa pada saat dia menghilang, 3 tentara yang datang untuk menyelamatkan juga menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketiganya datang ke Du Gufeng. Du Gulin hanya bisa tersenyum pahit, dan berkata dengan prihatin, "Kakak, apa kabar?" Menarik napas dalam-dalam, Du Gufeng tidak menyadarinya. Dia menutupi dadanya, mengangguk pelan, dan tersenyum, "Tidak apa-apa, tapi dadaku sedikit pengap. Ini membunuh serigala, dan itu sangat kuat." Ya. Untungnya kali ini ayah angkat memiliki pandangan ke depan dan tahu orang tua di Tuoba Tiesan ingin mengirim seseorang untuk berkunjung lagi, jadi dia membuat persiapan terlebih dahulu. Dengan terburu-buru, deretan angin dan api, deretan petir langit, dan deretan hantu benar-benar tak terbendung. Tapi menakut-nakuti dia, "Tidak apa-apa, hahaha." Du Gulin berkata sambil tertawa, "Saudaraku, puluhan ribu tentara di sini adalah nyata, dan kami bertiga hanya gertakan. Jika pembunuhnya serigala tidak takut pergi sekarang, kami bertiga bergegas di depannya, dan kami hanya harus mati." Begitu suara itu jatuh, mereka berempat saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Setelah Sai Paolang bergegas keluar dari Taniguchi, dia tidak mengetahui semua ini, tetapi percaya itu benar, dan mengatakan kepada Tuoba Tiesan, "Selamat menikmati marsal. Memang ada penyergapan di dalamnya. Dan kekuatannya tentara tunggal, dan tidak ada banyak kerugian. Dari sudut pandang aku, setidaknya ada 400.000 tentara elit untuk bertarung. Adapun penyergapan, aku tidak tahu." Petik 2. 400.000 tentara elit dilengkapi dengan formasi rantai. "Kami ingin merebut lembah ini. Sangat sulit." Tanpa sadar menggelengkan kepalanya tanpa daya, Tuoba Tiesan mengerutkan kening, dan berkata dengan bingung, "Apakah karena lelaki tua itu membuat penilaian yang salah? Gerakan besar manusia tidak akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan militer? Sayangnya, lelaki tua itu benar-benar memiliki 2 kuas, yang tidak mudah ditangani." Petik 2. "Ayo, teruskan perintah. Mengelilingi lembah ini dan kehabisan makanan dan air." Orang tua itu tidak percaya, mereka tidak akan keluar. Ada kilatan cahaya di matanya,
dan Tuoba Tiesan berteriak. Para jenderal mengepalkan tangan dan menerima perintah. Pada saat yang sama, 4 macan melihat bahwa pasukan anjing Rong telah mendirikan kemah dan mulai mengepung mereka. Mengetahui bahwa mereka tidak akan menyerang lagi, mereka memimpin tim kembali ke perkemahan lembah, hanya menyisakan lusinan orang yang harus diperhatikan di luar. Ketika aku datang ke Suai Teng, aku melihat bahwa Yanaka sudah penuh dengan tentara. Setelah naga terbang di langit, meskipun mereka tidak menghabiskan energi mereka dan mati, mereka telah runtuh dan jatuh ke tanah, butuh waktu lama untuk pulih. Hanya ada puluhan ribu tentara tingkat tinggi yang tersisa, yang dapat mendukung fasad dengan 4 macan Tianyu dan menakuti pasukan anjing di luar. Jika tidak, beritahu mereka bahwa sudah ada kurang dari 100.000 orang di tentara Dugu saat ini, dan sialnya bergegas masuk. Meski begitu, krisis mereka belum berlalu. Cerahkan Marsal, meskipun tentara anjing Rong tidak berani menyerang sesuka hati, tetapi mereka mengelilingi lembah berputar-putar ingin memotong makanan dan rumput aku. Tolong tunjukkan Marsal. Tianyu dan 4 harimau datang ke tenda. Dugu Feng pertama sujud. Dugu Zantian tampak sedih, memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku hanya bisa mengambil 1 langkah dan menghitung 1 langkah. Dugu Lin merenung sejenak, dan tiba-tiba mengusulkan, atau, mari kita kirim surat bantuan. Di mana harus meminta bantuan? Kaisar terjebak, dan aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Yang Mulia saat ini. Bisakah kamu mengendalikan kami? Perlahan membuka matanya, Dugu Zantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Siapa yang mengira Dugu Zantian aku akan terjebak di ranah Tianyu sendiri? Ini luar biasa. 4 macan Tianyu menghela nafas ketika mereka mendengarnya, dan menggelengkan kepala tanpa daya. Tapi segera, Dugu Lin menyarankan lagi, haruskah mari kita meminta bantuan Xiao Wu? Begitu pernyataan ini keluar, mata 3 harimau lainnya menyala-ap. Sepertinya melihat harapan lagi. Chapter 471. Itu benar. Xiao Wu sekarang memiliki serangkaian kemenangan, dan dia telah mengambil 7 master untuk digunakan sendiri, dan dia bangga. Meskipun Luo Jia belum banyak tentara, tetapi yang di bawahnya Zuo Fan, bagaimanapun, memiliki metode yang aneh, dan itu benar. Mungkin dia akan memiliki beberapa solusi untuk pengepungan hari ini. Dugu Feng bertepuk tangan, melirik ketiga bersaudara itu, dan berteriak. 2 lainnya juga mengangguk lagi dan lagi. Namun, Dugu Zantian tampak muram, dan berkata dengan marah, diam, minta bantuan, lakukan apa yang dia mau. Tidak peduli siapa yang kamu minta, kamu tidak akan pernah bisa mengirim surat ke yang kelima. Kenapa? Dugu Feng kaget, dan dia tidak tahu kenapa. Mengambil napas dalam-dalam, warna sedih melintas di wajah Dugu Zan. Sejak Zuo Fan mendapatkan jiwa naga, dia telah menjadi duri di mata keluarga kerajaan. Setelah Xiao Wu dengan tegas berdiri dengan dia, kami ayah dan anak perasaan hancur. Semuanya tergantung padanya. Sampai jumpa di medan perang tanpa keluhan atau penyesalan. Terlebih lagi, kami harus membunuh keluarga Luo sebelumnya. Tetapi sekarang kami meminta bantuan dengan suara rendah. Bagaimana bisakah ada hal-hal tak tahu malu seperti itu di dunia ini? Petik 2. Tapi Marsal, Xiao Wu seharusnya tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, dia selalu berpura-pura sebagai ayah yang tampan. Hati Dugu Feng bergetar, berpikir sedikit, dan menasihati. Sudut mulut dan janggut bergerak sedikit, dan mata Dugu Zantian jarang memancarkan warna lembut, tetapi dengan cepat menjadi tegas lagi, dan berteriak. Kalian berempat dapat mendengarkan lelaki tua itu dengan jelas. Hari ini jika kamu berada dalam situasi yang sulit, kamu tidak diizinkan mengirim slip giok ke Xiao Wu. Jika tidak, itu akan ditangani oleh hukum militer. Petik 2. Marsekal, kata semua orang serempak. Tapi Dugu Zantian masih melambaikan tangannya dengan keras kepala, dan berteriak,
dia mungkin masih merindukan perasaan masa lalu, tetapi orang tua itu membawanya ketika dia memutuskan cintanya. Sekarang aku akan berbicara tentang perasaan Hari di saat krisis. Untuk bertahan hidup, hal yang tidak tahu malu, apakah lelaki tua itu bertarung sendirian? Jika kamu berempat benar-benar meminta bantuan dari Xiao Wu, kamu akan terjebak dalam kepolosan, dan hidup kamu akan menjadi tidak bersalah dan hancur. Orang tua, tidak ada lagi wajah yang akan berdiri di antara langit dan bumi. Petik 2. Hati aku terasa canggung, dan keempat harimau Tianyu saling memandang, mereka semua menghela nafas tak berdaya, dan menggelengkan kepala. Ayah yang saleh mengatakan semuanya. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya membujuk mereka, jadi mereka membungkuk dalam-dalam dan menghela nafas. Melihat ke belakang empat orang yang pergi, mata Dugu Zantian tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Kakak kedua, karena ayah angkat tidak akan membiarkan kita Xiao Wu meminta bantuan. Sekarang dalam krisis, apa yang harus kita lakukan? Setelah keluar dari akun, mereka berempat datang ke tempat gelap, dan guci Dugu Huo sangat asli. Dugu Lin sedikit mengerang, cahaya melintas di matanya, dan berkata, aku akan mengirim slip giok sekarang dan meminta bantuan dari Xiao Wu. Tidak, kamu tidak melakukannya. Katakan apa yang baru saja dikatakan ayah yang saleh. Bisakah kamu mendengarnya? Ini tentang kebenaran ayah angkat. Jika Xiao Wu Zhen datang, bahkan jika kita diselamatkan, ayah angkat mungkin akan. Dugu Feng mengerutkan kening dan mengerutkan kening, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dugu Lin sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan, kakak laki-laki, saudara laki-laki ketiga, saudara laki-laki keempat, apakah menurut kamu ini sangat aneh? Apa yang aneh? Ketiganya bertanya bersama. Yang mulia yang meminta kami untuk menghancurkan gerbang kaisar dan keluarga Luo. Kami sangat damai di sepanjang jalan, tetapi ketika perang akan dimulai, dia memerintahkan kami untuk dipanggil kembali. Kaisar menderita, yang mulia merekrut Raja Qin untuk membantu, apa yang aneh? Dugu Feng bertanya curiga dengan jentikan alisnya. Ini benar-benar tidak mengejutkan, tetapi siapa yang mulia? Yang lain tidak tahu. Bisakah kita masih tidak tahu? Para perencana yang dapat memprovokasi keluarga Luo dan gerbang kaisar untuk memulai perang untuk menuai keuntungan dari nelayan akan begitu apakah mudah untuk lengah? Meski begitu, dia harus tahu bahwa jarak tidak dapat diselesaikan dengan api yang dekat. Bagaimana mungkin terburu-buru ke kami dan membuat tidak mungkin bagi kedua belah pihak? Petik 2. Analisis Dugu Lin Jingjing. Tiga lainnya juga diam-diam berpikir, sedikit mengangguk. Juga, tidakkah menurutmu kita dipaksa ke gunung ini kali ini di pertengahan musim gugur? Tampaknya itu dirancang oleh orang lain. Kemudian, Dugu Lin berkata lagi. Tentara Dugu kita telah selalu berpengalaman dalam pertempuran, jika bukan karena perintah yang mulia. Bagaimana kita bisa bergegas di jalan sehingga bahkan mata-mata pun terlambat dan jatuh ke dalam perangkap ini? Maksudmu, dekrit itu salah? Ya. Zhuge Changfeng menggunakan ini untuk membujuk kami dan menyuruh kami masuk ke dalam guci. Tubuh tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan hati Dugu Feng tidak yakin, jika ini adalah kasus. Itu berarti bahwa kaisar telah jatuh, dan segel yang mulia telah jatuh ke tangan Zhuge Changfeng. Di tangannya, dia dapat memalsukan dekrit kekaisaran. Petik 2. Setelah meludah lama, Dugu Lin perlahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini, aku tidak yakin. Tapi ada satu orang yang harus tahu. Semuanya. Siapa? Semua orang berkata serempak. Pengurus rumah tangga keluarga Luo, Zuo Fan. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Dugu Lin dengan tegas berkata, apakah kamu lupa bahwa setelah Zuo Fan menemukan jejak kami masih tenang dan tidak bergerak. Saat itu, kami pikir dia sombong, dan bahkan pasukan jutaan pahlawan kami yang kesepian tidak ada di mata kami. Tapi sekarang setelah kami memikirkannya, dia jelas tahu bahwa jika kami tidak bisa melawannya sama sekali,
kami akan dipanggil kembali. Apa? Tidak dapat terkejut, kulit Dugu Feng berubah drastis, yang mengatakan, Zhuge Changfeng mengkhianati negara, dan Zuo Fan juga berpartisipasi di dalamnya. Lalu kita meminta bantuan Xiao Wu, bukan? Tidak ada harapan sama sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa sekarang keluarga Luo dan Zuo Fan bertanggung jawab atas segalanya? Petik 2. Setelah mendengar ini, dua lainnya juga tampak serius. Dugu Lin berpikir sedikit, tetapi menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata dengan ringan, belum tentu. Ketika Xiao Wu bersama kami, dia menyebutkan lebih dari sekali bahwa Zuo Fan ada dalam keluarga Luo dan selalu berusaha membangun dia dalam keluarga. Status patriark di Tiongkok. Meskipun ketat, dia tidak pernah menipu Tuhan, dan bahkan menghormati pendapat mereka. Oleh karena itu, aku tidak berpikir keluarga Luo akan berpartisipasi dalam konspirasi melawan tentara kita yang kesepian. Selain itu, bahkan jika Zuo Fan terlibat, sejak Xiao Wu maju, kita juga harus memiliki kesempatan untuk keluar dari masalah. Pada saat itu, kami akan meminta Zuo Fan untuk memahami bahwa kebenarannya sudah jelas. Setelahnya mendengarkan, semua orang mengangguk sedikit, berpikir bahwa pernyataan itu masuk akal. Namun, ayah angkat, Dugu ragu-ragu sejenak, khawatir. Tidak dapat tertawa, Dugu Lin berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja wajah ayah angkat itu penting. Ini aku yang Wolinhu, Dugu Lin serakah untuk hidup dan takut mati, dan meminta bantuan Xiao Wu, aku akan menanggungnya setelah itu. Hei, bagaimana kamu bisa merusak reputasimu sendiri, dan tambahkan aku tidak ingin mati. Dugu Feng melambaikan tangannya dan terkekeh. Melihat Dugu Huo dan Dugu San, mereka juga mengangkat bahu, dan berbisik, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua, pada awalnya. 4 saudara kita membuat aspirasi besar untuk hidup dan mati bersama. Karena kamu ingin hidup, ambil juga mari kita nyanyikan bersama. Setelah mendengar ini, keempatnya saling memandang lagi dan tertawa terbahak-bahak bersama. Kemudian, Dugu Lin mengirim slip batu giok keluar dari lembah atas nama 4 orang. Lampu hijau Zamrud langsung menuju ke langit dan menghilang dalam sekejap, tetapi membawa harapan dari seluruh pasukan yang kesepian. Tapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa di hutan lebat tidak jauh, sosok Dugu Zantian sedang menatap mereka. Senyum kegembiraan muncul di wajah, Dugu Zantian menghela nafas, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh, 4 anak konyol, kamu akan memiliki jalan yang panjang di masa depan. Rasa malu kecil yang tak tahu malu ini. Biarkan yang lama manusia bertarung melawan ketenarannya. Seperti yang dia katakan, sosok yang kuat itu berangsur-angsur menghilang dalam kabut putih tebal. Di sisi lain, di ruang rahasia Feng Lincheng Luos rumah, Li Jingtian terbaring diam di atas tempat tidur batu, kulitnya sedikit pucat. Ada 2 orang di sekitarnya. Itu adalah kepala pelayan Zuo Fan dan Yan Song yang lebih tua. Aku melihat lebih dekat, dan Yan Song tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Hei, lelaki tua ini benar-benar keras kepala. Aku lebih suka berjuang untuk risiko kehilangan otot dan pembuluh darah kamu. Juga harus berani untuk sementara waktu. Sekarang aku telah melewatkan seumur hidup. Mengapa repot-repot? Hehehe, dunia seni bela diri, kamu tidak mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa. Zuo Fan memandang Yan Song, bercanda berkata, kamu lupa bahwa di acara Baidan di kota Huayu, kamu juga bertaruh denganku, dan muntah dengan semua kerja kerasmu, hanya untuk mengalahkan aku dalam alkimia. Kegigihan kamu tidak lebih buruk dari dia. Petik 2. Mendengar ini, Yan Song juga tersenyum dan mengangguk. Pelayan Zuo masuk akal, lobak dan sayuran, masing-masing memiliki cintanya sendiri. Li selalu bodoh, dan lelaki tua itu adalah Dan bodoh. Kami berdua adalah orang yang bisa melakukan segalanya untuk diri kami sendiri, tapi kami adalah pejalan kaki yang sama.
Hei hei, aku suka kalian, gigi cukup, dan layak untuk diasuh. Tanda seru petik 2. Sambil menyeringai, Zuo Fan melirik mereka berdua dengan gembira, matanya penuh kekaguman. Namun, lelaki tua itu selamat dari bencana saat itu, dan sekarang, di bawah kultivasi Stuart Zuo, ia juga telah bergabung dengan jajaran alkemis peringkat 9. Namun, sekarang Tuan Li telah hancur. Urat nadinya, aku khawatir dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana mengatasinya? Jika kamu memberitahu dia bahwa dia tidak akan bisa berlatih lagi, itu mungkin lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Yan Song menghela nafas. Aku khawatir hanya Bodi yang dapat membantunya memperbaiki pembuluh darahnya untuk saat ini. Akarnya hilang. Tetapi benda itu sekarang telah disempurnakan dan menghilang. Apa yang harus aku lakukan? Tidak. Namun, pada saat ini, Zuo Fan adalah diam melambaikan tangannya dan tertawa pelan. Akar Bodi adalah inti dari langit dan bumi, yang dapat memberikan kestabilan aliran kehidupan. Tetapi tidak begitu efektif untuk memperkuat otot dan pembuluh darah. Bahkan jika kita masih memiliki akar Bodi, kita hanya dapat membiarkan Li orang tua itu kembali ke basis kultivasi aslinya, tetapi masih ada kekurangan pada tendon yang retak. Ini menunjukkan bahwa akan sulit baginya untuk membuat kemajuan di masa depan. Dia akan berhenti di ambang puncak Shenzhou, dan tidak akan pernah bisa menerobos. Ini untuk Li Lao. Untuk Wu Qi, ini masih pukulan. Oh, bagus untuk bisa memulihkan kekuatan. Terobosan apa yang ingin kamu buat? Sambil tersenyum, Yan Song menggelengkan kepalanya dengan lemah. Hahaha, kata-kata Yan Lao buruk. Jika hanya untuk memulihkan kekuatannya, aku akan menjadikannya boneka perang, besi yang diperkuat, lebih kuat. Karena aku ingin menyelamatkan, biarkan dia lebih potensial dari sebelumnya. Kalau tidak baik menyelamatkan orang mati, dan aku juga tidak. Petik 2. Mataku berseri-seri. Yan Song menatap Zuo Fan, dan berkata dengan senyum menyanjung, pelayan Zuo, kau ada sesuatu yang bagus lagi? Tentu saja, dia mengangkat alisnya, dan Zuo Fan terkekeh. Jika tidak, ketika dia dan Nahuangpu Fenglei berkelahi, aku akan menghentikannya. Itu benar. Karena aku bisa menyelamatkannya, biarkan dia memenuhi keinginannya. Petik 2. Saat dia berkata, tangan Zuo Fan menyalakan lampu, mengeluarkan botol porselen kecil, dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu di dalam. Ramuan kelas 12, nektar dari Tian Bai Yehua, dan Tian Yulu, ini adalah bahan pemurnian dari pil kelas 10. Pil kelas 10, pil Tong Tian yang dibuat dengannya, dapat menghubungkan tulang dan memperkuat pembuluh darah. Jangan katakan itu. Otot dan pembuluh darahnya patah, bahkan jika mereka dipecah menjadi bubuk, mereka dapat dihubungkan dengannya dalam kondisi baik. Selain itu, mereka lebih kuat dan lebih tangguh dari yang sebelumnya. Ini adalah obat mujarab terbesar bagi para praktisi. Petik 2. Apa? 10 pindan? Pupil mata memadat, Yan Song menelan ludah, mata penuh hasrat berapi-api. Chapter 472 The Heart's Direction. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Zuo Fan tidak bisa menahan senyum, menyerahkan sebotol nektar kepada Yan Song, mengangkat alisnya dan berkata, Yan Tua. Apakah kamu tertarik untuk membantu menantang kesulitan pil 10 pin? Petik 2. Stuart Zuo, kamu membiarkan aku melakukannya? Dia tidak bisa menahan menjilati bibir kering. Yan Song bingung, dan dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia sedikit khawatir dan berkata, jika latihannya rusak, bukan? Apakah Bai buta obat mujarab langka ini? Apa yang kau takutkan? Yang kami miliki adalah ramuan itu tidak takut habis. Petik 2. Dengan gelombang acuh tak acuh, Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas tipis dan menyerahkannya. Tersenyum, ini adalah pil-pil surgawi. Jika kamu bisa berhasil, Lao Li tidak hanya akan diselamatkan.
Luo Jia Erlang di masa depan juga akan mendapat banyak manfaat. Mendengar ini, Yan Song menyeringai dan tanpa basa-basi mengambil alih semua ramuan dan pil, dan memuji, itu benar. Benar-benar berkah bagi alkemis kita untuk memiliki tiran lokal seperti pelayan Zuo sebagai pendukung. Bagilah. Jangan khawatir, orang tua itu harus serius dalam memperbaiki, dan tidak akan pernah mengecewakan budidaya pelayan Zuo. Mata Yan Song tegas, Zuo Fan melihatnya dan sedikit mengangguk. Setelah itu, Zuo Fan merenungkan hari pertempuran terakhir, dan dengan cara membuat mayat orang-orang kuat yang baru diperoleh menjadi boneka pertempuran. Dengan cara ini, 7 hari berlalu dalam sekejap. Tepat ketika Zuo Fan ingin memeriksa kemajuan pil Tongtian pemurnian Yan Song telah menemukan pintu dengan senyum lebar, dan berseru, Stuart Zuo, aku berhasil. Petik 2. Matanya menyala, dan Zuo Fan tampak sedikit terkejut. Lagi pula, Yan Song ini baru saja memasuki jajaran Master Alkimia 9 peringkat, dan sekarang sangat mudah untuk menyelesaikan alkimia 10 peringkat. Awalnya, dia masih memikirkan botol pertama Tianyu Deo, tetapi dia memintanya untuk melatih tangannya, dan kemudian dia hanya bisa membuat kemajuan ketika dia mencapai botol ke-10. Dia tidak menyangka, hanya memikirkan ini, Zuo Fan warna persetujuan muncul di matanya. Lagu Yan ini benar-benar pantas menjadi raja pengobatan beracun, dan bakatnya di bidang alkimia berbeda dari orang biasa. Jika dia bisa bertemu Demon Sovereign dan menyetel lebih awal, pencapaiannya saat ini jelas bukan hanya alkemis kelas 9. Yan Song tidak terlalu banyak berpikir, tetapi dia gila, berlari ke arahnya dengan gembira, menyerahkan botol porselen di tangannya, menyeringai dan berkata, Stuart Zuo, lihat aku apa kualitasnya. Pil 10 pin ini, meskipun ini adalah sebotol embun giok, orang tua itu hanya memurnikan yang ini. Petik 2. 1 sudah sangat bagus. Buka gabusnya. Dalam sekejap, semburan gas pil energi tiba-tiba meledak, membuat orang merasa energi ketika menciumnya, dan aliran darah segera terbuka. Ekspresi di mata Zuo Fan bahkan berbeda, dan dia tidak menyangka bahwa pil kelas 10 ini benar-benar berada di antara kelas atas. Kamu tahu, ini adalah pertama kalinya orang tua ini memurnikan pil kelas 10. Merupakan keajaiban untuk memiliki pencapaian seperti itu. Jadi selain dari yang lainnya, Zuo Fan segera memasukkan pil itu ke mulutnya, duduk di tempat, dan mulai memurnikan obat kimia. 3 jam kemudian, tetapi setelah mendengar dengungan berdengung, seluruh tubuh Zuo Fan tiba-tiba bangkit. Dia benar-benar mencapai tingkat pertama dan menjadi langit yang mendalam segera setelah menembus tahap kelima dari alam langit yang mendalam. Sang master dari alam ke-6. Perlahan membuka matanya, Zuo Fan merasakan otot dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya, dan dia tampak jauh lebih lebar dan lebih tangguh dari sebelumnya, dan dia sangat gembira dan berkata, Hahaha, ya, Tua Yan, kamu kualitas pil Tongtian sudah cukup bagus. Aku tidak menyangka efeknya begitu bagus. Yan Lao, kamu benar-benar jenius di dunia alkimia. Petik 2. Pipinya memerah, wajah tua Yan Song penuh dengan kegembiraan, menggaruk kepalanya dengan malu. Ini, aku akan memberimu semua ini. Latih tanganmu, biarkan Li Tua mendapatkan kembali kekuatannya sesegera mungkin. Zuo Fan berdiri dan segera mengeluarkan 10 botol Tian Yulu dan menyerahkannya lebih. Ketika Yan Song melihatnya, dia terkejut dan buru-buru terhubung dengan sukacita, sudut mulutnya hampir mencapai bagian belakang kepalanya dengan seringai, hehehe, seperti kita alkemis. Mungkin kamu adalah orang yang sangat kaya untuk mendukung kamu, sungguh berkah yang luar biasa. Yang tua, bukan Zuo Fan aku yang membual, dan sekarang aku tidak kekurangan bahan obat langka. Selama kamu terus berlatih alkimia, aku tidak takut. Berbelanja secara royal. Dia tidak bisa menahan gemetar tubuhnya. Yan Song menatap Zuo Fan dalam-dalam,
lalu mengangguk berat, matanya penuh kegembiraan. Sebagai seorang alkemis, adalah keinginan seumur hidup setiap alkemis untuk terus menantang dirinya sendiri, maju ke tingkat yang lebih tinggi, dan memperbaiki pil tingkat yang lebih tinggi. Namun, kenyataannya kejam. Belum lagi tingkat alkimia kamu sendiri dan kemajuan basis kultivasi kamu, tidak mudah untuk mendapatkan hanya harta surga dan bumi tingkat tinggi. Bahkan jika butuh beberapa dekade untuk menemukan ramuan surga dan bumi, setelah dihancurkan dalam alkimia, itu akan dihancurkan oleh kerja keras bertahun-tahun. Seperti Zuo Fan, sekarang, dengan sewenang-wenang menyia-nyiakan para alkemis yang belum pernah didengar orang adalah perilaku hilang yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Bagaimanapun, sumber daya di tangan Zuo Fan adalah yang pertama dari 5 binatang suci di zaman kuno, kekayaan besar yang telah dikumpulkan King Tian Kunpeng sejak zaman kuno. Meskipun mungkin hanya sebagian kecil darinya, tetapi jumlah kecil ini cukup untuk menjadi cukup kaya untuk menyaingi seluruh benua. Dapat dikatakan bahwa mungkin tidak ada sekte atau kekuatan di benua ini yang bisa lebih berlimpah daripada keluarga Zuo Fan. Yan Song mengikuti Zuo Fan dengan air mata di matanya, dan hatinya merasa bahwa dia memilih jalan ini pada awalnya, itu benar-benar pilihan yang tepat. Zuo Fan ini benar-benar master yang sangat andal. Uang pembakaran tiran lokal Zuo Fan, jika diketahui oleh alkemis lain, itu harus dikerumuni dan memeluk pahanya. Sungguh kaya baru, tetapi semua orang bermimpi berteman. Tiran lokal, mari berteman. Kakak Zuo, itu tidak baik, ada yang salah dengan ayah angkat. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar, dan Zuo Fan berbalik untuk melihat. Ketika aku pergi, aku melihat Luo Yunhai berlari ke arah mereka dengan ekspresi panik di wajahnya. Yan Song melihatnya, dan dia buru-buru membungkuk dan membungkuk, Tuan Muda. Wajah Zuo Fan polos, seolah-olah dia mengharapkannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, dugu melawan langit. Orang tua itu bodoh, setia, dan bertele-tele. Bencana ini juga dilaporkan olehnya. Tidak ada yang ribut-ribut. Mengapa, saudara Zuo, kamu sudah mengharapkannya? Luo Yunhai tertegun melihat Zuo Fan, bergumam. Mengangguk sedikit, mata Zuo Fan bersinar dengan cahaya bijak. Tentu saja, jika tidak, setelah kami mengalahkan gerbang kaisar hari itu, kami menemukan bahwa pasukan yang kesepian ada di sekitar. Mengapa aku mengabaikannya? Akankah aku benarkah? Apakah itu sangat sombong? Hehehe, karena aku tahu bahwa dibandingkan dengan kita, beberapa orang ingin mati sendirian. Anjing Rong, alisnya bergetar, dan Luo Yunhai memegang batu giok zamrud tergelincir di tangannya. Gemetar tanpa sadar. Setelah menyipitkan mata padanya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, jadi begitu, lelaki tua itu mengirim surat untuk meminta bantuan, dan pasukan anjing Rong mengelilinginya. Dengan cara ini, semuanya normal sekarang. Saudara Zuo, tidak peduli apa, sekarang ayah angkat berada dalam kesulitan. Mereka dikepung di lembah yang sepi oleh pasukan anjing, dan mereka tidak memiliki air dan makanan. Pikirkan sebuah cara untuk menyelamatkan mereka. Luo Yunhai tampak cemas, tetapi Zuo Fan menyeringai tanpa komitmen. Simpan? Simpan apa? Mereka ingin memusnahkan kita sebelumnya, jadi sekarang mereka mengirim surat untuk membiarkan kita menyelamatkan. Mengapa? Petik 2. Nafas Luo Yunhai terhenti dan terdiam. Yan Song di samping juga tersenyum bodoh, dan membujuk, Tuan Muda, mantan prajurit kesepian tidak simpatik dan tidak benar, dan dia ingin menjadi musuh kita. Sekarang dia dalam masalah, dan dia benar-benar bertanya kita untuk membunuhnya. Bukankah itu lelucon besar tentang pengkhianat? Hahaha. Luo Yunhai menggigit bibirnya, tidak berbicara, untuk waktu yang lama. Dia bergumam, dan menghela nafas, tidak peduli apa yang dia katakan padaku bagaimanapun, dia juga ayah angkatku. Bahkan jika dia ingin mengirim pasukan untuk menyerangku, dia akan bertindak sesuai keinginannya.
Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana ayah angkat bisa melanggar perintah raja? Perintah ketika dia setia, benar dan berbakti? Aku percaya bahwa ketika dia mengirim pasukan, hatinya tidak aku bersedia untuk bertemu dengan pendekar pedang kita. Petik 2. Jadi apa? Namun, sebelum Luo Yunhai selesai berbicara, Zuo Fan dengan dingin menyela, "Hei Ruo, aku benar-benar ingin menghancurkan kita dan mengirim pasukan ke perang salib. Tetapi aku masih menghormatinya 3 poin. Jelas tidak mau, tetapi menentangnya. Dewa perang yang tak terkalahkan? Gelar yang konyol. Orang yang bahkan tidak bisa menuruti kata hatinya sendiri, kenapa tidak kalah? Dia sudah lama dikalahkan oleh raja dan kesetiaannya. Dia adalah pecundang terbesar di dunia. Jangan tanya benar dan salah, jangan tanya apa isi hatimu, tapi tanyakan saja pada yang setia pada raja. Itu yang paling bodoh di dunia, dan masih ada lagi yang mati." "Oke, Tuan Zuo masuk akal." Yan Song bertepuk tangan dan bersorak, dan terus membujuk Luo Yunhai, "Tuan muda, lelaki tua itu telah memutuskan hubungan antara ayah dan anak. Dan sekarang bahkan demi nasib kaisar. Perang salib melawan puteranya sendiri. Orang tua yang kejam dan tidak benar, apa yang kamu lakukan padanya?" Petik 2. Luo Yunhai terdiam, wajahnya menyakitkan, dan dia merenung untuk waktu yang lama. Bergumam lagi, tetapi tidak lagi memohon, tetapi mengingat masa lalu, "Saudara Zuo, aku tidak tahu apakah kamu masih ingat, ketika keluarga Luo dalam kesulitan. Kamu jelas bisa pergi dan pergi sendiri. Tianya. Tapi kita harus membawa saudara perempuan kita dan saudara dan Pang memerintahkan 3 kaleng minyak untuk melawan musuh yang kuat sepanjang jalan. Kami telah berjuang dan telah bertahan beberapa kali. Mengapa tidak bisa meletakkannya?" Alis sedikit bergetar, dan Zuo Fan meludahkan 3 kata ini dengan dingin. "Kenapa kamu tidak bisa melepaskannya?" Luo Yunhai terus bertanya. Dengan sedikit berpikir, Zuo Fan berkata dengan lemah, "Apa yang kamu inginkan di hatimu, jangan lepaskan." "Jadi, aku juga." Luo Yunhai menunjuk ke hatinya dengan ekspresi yang tulus berkata, "Jika kali ini ayah angkat mengalami kecelakaan, aku tidak akan dapat menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Mulai sekarang, akan ada penyesalan besar di hati aku. Saudara Zuo, kamu hanya mengatakan bahwa kamu ingin melakukan apapun yang kamu inginkan. Atas belas kasihan cinta, aku harap kamu dapat membantu aku menyelesaikan sesuatu." Petik 2. Menatapnya dalam-dalam, Zuo Fan menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Luo Yunhai juga menatap matanya dengan saksama, penuh ketulusan. Setelah waktu yang lama, Zuo Fan berkata, "Yan tua, pergi dan panggil putra ketiga kecil, kami dan Yunhai akan pergi ke Guhonggu." Segera setelah pernyataan ini keluar, Luo Yunhai segera murid-murid menyala dan tersenyum. Yan Song terkejut, dan bergumam, "Stuart Zuo, kamu benar-benar ingin menyelamatkan orang tua itu. Jika dia diselamatkan, Kaisar memintanya untuk memukuli kita lagi, mengapa kita tidak berbuat lebih banyak masalah?" "Tidak masalah. Aku tidak akan menyelamatkan orang tua yang kesepian itu, tetapi hanya menjalankan perintah patriark. Ini adalah hati patriark. Sebagai pengurus rumah tangga, aku pasti akan membantunya melakukannya itu." Kilatan menakutkan melintas di matanya. Tubuh dominan Zuo Fan terbuka. Luo Yunhai melihatnya, dan dia sangat bersemangat karena dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Yan Song menggelengkan kepalanya sambil tertawa, dan pergi mencari 3 tautan kuno untuk mengirim surat.